siap di garis terdepan dalam membela Negara Pancasila. memanggil, kita siap menjadi pejuang mereka Mantap. untuk bertarung Ya. dengan para pengkhianat bangsa. Oke. Oke, selamat malam teman-teman sahabat Lewu-Lewu. Jadi kita di sini bersama dengan Bang Inoni, salah satu tokoh pemuda Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, dari kediaman Bang Inoni. Jadi berdasarkan pembahasan yang pernah saya post mengenai Dewan Rakyat Dayak, berbicara mengenai masalah undang-undang RUU haluan ideologi Pancasila yang mau kami bahas, apakah sejalan dengan yang ada disampaikan oleh Presidium Dewan Rakyat Dayak yang ada di Kalbar. Bila sampai terjadi pernyataannya, bila sampai Pancasila direvisi atau diberdebatkan lagi, Dayak akan meninjau ulang sumpah setianya terhadap NKRI. Jadi intinya Dayak bergabung dengan Indonesia pun karena Pancasila itu sendiri. Jadi mungkin langsung mulai, ya. Bang, gimana pendapatnya Bang dengan pernyataan apakah Dayak akan merevisi sumpah setia atau cabut dari Indonesia bila seandainya Pancasila mau diganggu-ganggu, contohnya mungkin komunisme ataupun khilafah yang sebenarnya ideologi di luar dari ideologi Indonesia, mungkin Bang. Baik, Dayak itu adalah suku yang sangat unik dan sebenarnya sangat setia sekali kepada pemerintah. Terbukti dengan sejak bergabungnya suku Dayak dengan pemerintah Republik Indonesia pada umumnya atau Pulau Kalimantan ini khususnya, dulu itu Cilik Ribut mengadakan sumpah setianya, mewakili dari seluruh suku Dayak yang ada di Kalimantan ini untuk bergabung bersama negara Republik Indonesia. Dan yang sangat menarik sekali bagi kami adalah bahwa kesetiaan itu harus dipertahankan. Karena menurut saya ya, sebagai orang Dayak yang sejatinya harus setia kepada negara ini, paham Pancasila itulah yang mempersatukan bangsa ini. Apabila paham Pancasila itu dirusak dan memasukkan aliran atau paham yang baru yang belum tentu cocok ya dengan etnik dan kesatuan dari kami suku Dayak itu sendiri, dan akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan kami, itu sangat tidak menyenangkan ya. Pancasila itu dirubah. Jadi pada dasarnya sebenarnya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Dewan Rakyat Dayak kan? Ya, sepakat sekali. Karena apa gunanya kita bergabung dengan negara ini kalau dirusak persatuannya dengan direvisinya Pancasila, negara ini juga akan kacau dan terjadi intimidasi dan penindasan lainnya andai Pancasila itu tidak ada dan direvisi. Berarti menurut Abang sebagai salah satu tokoh dari pemuda Dayak bahwa Pancasila itu nggak masalah sebenarnya gitu ya. Berarti Pancasila itu sudah nyaman digunakan di Indonesia, sudah cocok digunakan di Indonesia. Sangat cocok sekali karena Pancasila lah yang menjamin bangsa ini, menjamin keselamatan rakyatnya lewat pemahaman Pancasila adalah persatuan dan kesatuannya, sehingga tidak ada pengkotakan lainnya yang menganggap berbeda daripada yang lain. Jangan sampai terjadi perang ideologi gitu Bang ya. Jadi Pancasila ini sudah mencakup semua etnis golongan digabung, ya akhirnya jadilah Indonesia itu sendiri. Ya, betul sekali. Karena Pancasila inilah yang menurut saya adalah suatu
wadah ya, atau perkumpulan yang mengumpulkan kesatuan keberagaman dari seluruh etnik yang ada di negara Republik Indonesia ini. Oke, mungkin bukan memotong omongan abang, mau bertanya lagi kan. Jadi ini kan masih isu, jadi masih RUU HIP masih dibahas. Ya. Anggaplah karena sudah banyak yang menolak, kita ambil bagian yang terburuk lah. Misalnya bukan karena itu, kita kembalikan ke ancaman Pancasila. Misalnya ini mengancam, ideologi mengancam, mengganggu, apa yang sebagai abang sebagai pemuda Dayak menghimbau semua warga Dayak, apa yang harus kita perbuat? Kita pertahankan Pancasila karena Pancasila itulah persatuannya Indonesia. Oke. Berarti Pancasila ini bukan untuk diperdebatkan lagi, Bang, ya? Bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijaga dan diteruskan. Itu yang memang harus. Jadi pendiri-pendiri bangsa termasuk juga tokoh-tokoh Dayak pada dahulu kala juga, zaman dulu sebelum mereka memang benar-benar berpikir kenapa harus bergabung dengan Indonesia. Ya salah satunya kan Pancasila. Pancasila itulah yang menjamin, menjaga keragaman kita. Ya. Ada lagi, Bang? Mungkin dari karena kan banyak ancaman sebenarnya kan, tanpa isu-isu dari tadi itu HIP itu kan haluan ideologi Pancasila. Selain itu pun misalnya kan banyak juga paham-paham lain nih yang ribut-ribut, contoh komunisme, habis itu khilafah yang mencoba menggoyang segala macam itu kan rame itu, Bang. Bagaimana, Bang, menurutnya, Bang? Ya janganlah berpikir untuk merubah segala yang sudah baik. Karena sesuatu yang baik itu dipertahankan, untuk apa lagi? Begitu. Karena pemahaman-pemahaman lain belum tentu sepakat dengan pemahaman yang sudah dilaksanakan dan sudah berjalan. Seandainya nih yang terburuk lagi kan, kekuatan ideologi lain ingin mengganggu, ingin menggeser Pancasila. Kita akan melawan itu, kita dukung pemerintah ya, pemerintah yang sah, yang mempertahankan Pancasila ya, tidak merubahnya sebagai dasar negara. Karena Pancasila itu adalah dasar negara ini, fondasi dari berdirinya Republik ini, Bang. Ya. Salah satunya Dayak juga berdiri tegak untuk mempertahankan itu. Ya, Dayak siap untuk mempertahankan Pancasila. Oke. Tapi kan ada beberapa kelompok nih, Bang, yang berpikir lain. Itu kita tidak tahu dan perlu mereka mencuci sendiri pemikirannya. Jangan merubah sejarah, jangan merubah apa yang sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Berarti siap di garis terdepan dalam membela negara. Memanggil kita siap menjadi pejuang mereka. Mantap. Untuk bertarung dengan para pengkhianat bangsa. Oke. Untuk rakyat masyarakat Kalimantan Tengah sendiri kan, kita sudah mengenal bumi Tambun Bungai. Kalimantan Tengah itu dikenal dengan bumi Tambun Bungai dan sudah memproklamirkan sebagai bumi Pancasila. Dan kita sudah benar-benar total bahwa menyatakan bahwa bumi Tambun Bungai ini adalah bumi Pancasila. Bagaimana menurut Abang mengenai semboyan itu? Semboyan itu betul sekali, karena memang di Kalimantan Tengah ini adalah buminya Pancasila, buminya keberagaman, dan itu sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu ya. Dari rumah betang ya, rumah betang itu adalah menaungi keluarga, tetapi dengan pemahaman yang berbeda, keyakinan yang berbeda, kemudian tidak terpecahkan dengan pemahaman lain dan tetap satu. Jadi kesimpulan saya, apa yang sudah menjadi semboyan Kalimantan Tengah ini, bahwa Kalimantan Tengah ini adalah bumi Tambun Bungai, buminya Pancasila, itu harus dipertahankan. Pancasila tetap dipertahankan,
Bumi tambun bunganya adalah buminya Pancasila, itu dipertahankan karena bagus sekali untuk bangsa ini. Contohnya di Kalimantan ini kan berbagai Ya. agama, bahkan rumah ibadah pun berdampingan. Jangan sampai ada pemikiran lain untuk menghancurkan pluralisme yang ada di Kalimantan. Ya. Kurasa kenapa Dewan Rakyat Dayak sangat keras ingin cabut ingin cabut dari Indonesia bila ada keinginan untuk merevisi kembali Pancasila, itu sangat wajar. Ya, sangat wajar sekali. Karena memang sebenarnya sudah dengan Pancasila ada pun sudah nyaman, sudah nggak perlu ada paham-paham dari luar. Iya, buat apa? Buat apa lagi kan? Sebenarnya yang harus dijaga itu bagaimana mempertahankan Pancasila, menjalankan, mengimplementasikan Pancasila, Bang, ya. Sehingga Pancasila itu bisa menjadi landasan berpikir, cara pandangan hidup masyarakat, Bang. Ya. Untuk apalagi ini kan tantangannya sebenarnya bukan hanya di kita, ya. Generasi penerus, anak-anak muda nih kan, ya. Mereka harus bisa mengamalkan Pancasila segala macam. Ya, betul sekali. Jangan sesuatu yang sudah berjalan itu dirubah, kemudian sesuatu yang sudah baik dirusak. Jadi apa yang dikehendaki oleh teman-teman di sana ya, rubahlah cara kalian berpikir, berpikirlah untuk memajukan bangsa ini. Janganlah merubah sesuatu yang sudah baik bagi bangsa ini. Hendaklah kepintaran kalian yang kalian anggap pintar itu untuk membangun bangsa ini, dimajukanlah dalam bidang teknologi dan sebagainya yang bagus untuk bangsa ini. Buat apa merubah kembali Pancasila ya? Jadi berpikir mundur, Bang. Ya, sekarang ini berpikir maju sebenarnya. Ya. Apa yang bagus sudah tingkatkan. Ini sudah bagus ya. Ya, bagaimana bisa Indonesia bersaing dengan negara-negara lain? Ya, itu yang dipikirkan dari sisi ekonomi kerakyatannya maju. Tidak ada lagi masyarakat yang duduk di bawah garis kemiskinan. Itulah pemikiran kalian orang-orang pintar di sana. Jangan berpikir primitif dengan merubah ideologi negara ini. Itu yang ditakutkan sebenarnya kan konflik. Ya, gesekan karena apabila dirubahnya Pancasila itu sebagai dasar pondasi bangsa ini, maka akan terjadilah sesuatu yang tidak bagus buat bangsa ini. Pancasila itulah yang mempersatukan bangsa ini. Kalau Pancasila itu berubah, semua wilayah akan berpikir untuk berdikari dan berdiri sendiri. Karena dengan pemikiran mereka sendiri bagaimana bisa dalam persatuan dalam bingkai NKRI ini, itu menurut saya ya. Itu yang menarik kan sebenarnya, kalau teman-teman orang-orang yang ada di pusat sana gitu kan, yang ingin inilah itu untuk merevisi lah, menambahkan, mengurangkan lah segala macam. Saya nggak pernah dengar ada namanya Dayak Merdeka, Bang. Ya. Tidak pernah sedikit pun mendengar yang namanya Dayak Merdeka. Itu setianya Dayak. Ya. Dayak begitu setia, sampai sumpah setianya Dayak itu kan dengan upacara adat seremonial di Jakarta. Lalu muncullah statement ini, lalu disambut dengan orang Dayak bahwa Indonesia kan Dayak akan cabut. Ini baru saya dengar, sampai muncul pernyataan itu. Padahal Dayak nggak pernah sama sekali mengeluarkan pernyataan apakah dia harus keluar dan enggak, tapi karena polemik mengenai Pancasila ini sehingga orang-orang Dayak itu teriak. Iya, dengan berubahnya Pancasila kita berpikir akan terjadinya gesekan-gesekan yang saya katakan tadi, intimidasi dan sebagainya, perubahan pola pikir, karena Pancasila sudah tidak menjamin lagi. Kalau dirubah ya, tidak menjamin lagi persatuan bangsa ini. Orang kan muncul dan golongan-golongannya. Ya. Tidak ada yang menyatukannya. Ya. Contohlah komunis, orang berpikir semua ini golongan komunis yang memikirkan golongannya sendiri. Yang khilafah memikirkan
yang golongannya sendiri, lalu muncullah ribut ideologi, gesekan ideologi yang sebenarnya tidak harus terjadi bila Pancasila tetap dijaga, kan memang benar-benar menyatukan semua ras golongan. Ya, dan keunikannya adalah Indonesia ini dengan begitu luasnya wilayahnya, pulau-pulaunya dan juga sumber daya alamnya dan sebagainya. Tidak ada berpikir suatu wilayah khususnya Dayak ini untuk berpisah dari bingkai NKRI. Karena kita Dayak sudah merasa dalam zona nyaman ya, zona nyaman dalam arti jaminannya pemerintah ya terhadap kita. Oke, panjang lebar juga kan kita sudah bahas. Ya. Kata-kata penutup, Bang. Apa yang mau disampaikan? Kata-kata penutup, saya tidak ada lain, saya tegaskan ya pada kalian orang-orang yang ada di pusat sana yang katanya orang pintar ya. Janganlah kalian berpikir mundur ya, bahwa atas pemikiran dan kepintaran kalian bisa merubah ideologi negara ini yang sudah bagus menurut kami. Berpikirlah kalian bagaimana untuk memajukan bangsa ini dengan sumbangsih pikiran kalian, bukan merubah segala sesuatu yang sudah bagus. Jangan kalian menambah beban pemerintah, tapi kalian bantulah pemerintah itu untuk membangun bangsa ini, memajukan rakyatnya menuju kesejahteraan. Sebab dengan pemikiran kalian itulah banyak pemahaman-pemahaman lain ya, pemahaman-pemahaman lain yang berpikirnya rusak ya akibat pemikiran kalian. Pancasila itu bagus, Pancasila itu tidak perlu dirubah. Mari kita semua jaga ideologi bangsa ini, yaitu ideologi dasarnya adalah Pancasila. Begitu. Oke, demikian janji saya juga dan teman-teman mengenai pembahasan mengenai peran dari orang Dayak, pernyataan dari orang Dayak tadi. Selamat malam, salam satu darah Dayak.